Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Dadang Linggarjati di kelas 4. Kita bertemu lagi seperti biasa di pembelajaran online ya, dalam jaringan. Nah, kita masih di tema 1 indahnya kebersamaan. Subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran ketiga. Sebelum pembelajaran, anak-anak di rumah jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak dengan orang lain kalau keluar dari lingkungan rumah atau lingkungan sekitar. Jangan lupa menggunakan masker dan ya, untuk tetap menggunakan protokol kesehatan. Kita langsung saja. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan permainan tradisional benteng dan gobak sodor, anak-anak dapat menjelaskan aturan main dan manfaat permainan tersebut untuk melatih keterampilan pola gerak dasar lokomotor dengan tepat. Nah, dengan permainan tradisional benteng dan gobak sodor ini, kalian mampu juga mempraktikkan keterampilan pola gerak dasar lokomotor dengan mandiri. Selanjutnya, setelah percobaan, kalian mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat dengan lengkap. Selanjutnya, setelah percobaan, kalian juga mampu menyajikan laporan tentang sifat-sifat bunyi merambat dengan sistematis. Selanjutnya, setelah membaca teks tentang membantu sesama, kalian juga mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Yang terakhir, setelah membaca teks tentang membantu sesama, kalian mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Oke. Nah, untuk di dua tujuan pembelajaran ini, Pak tidak akan bahas lebih dalam. Saya akan bahas secara singkat saja karena ini adalah untuk guru PJOK-nya. Akan bahas sedikit saja. Pembelajaran ketiga, permainan tradisional. Nah, kalau untuk di permainan tradisional yang ada di kota kita, kota Taliwang itu atau Sumbawa pada umumnya, ya hampir-hampir mirip lah ya dengan permainan anak-anak di Indonesia pada umumnya. Benteng-bentengan atau rarebonan ini adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Nah, kalau di kampung Pak sekarang ini, permainan bentengan ini masih ada, masih dimainkan oleh anak-anak sekitar sini. Nah, kita balik ke gobak sodor. Permainan gobak sodor atau gala asin dilakukan di lapangan. Arena permainannya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Nah, negara kita, negara Indonesia ini banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyaknya jenisnya permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga. Selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam pula. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional. Nah, untuk kegiatan bunyi ini, kita akan melakukan beberapa percobaan. Ada 3 percobaan yang di buku kalian, ada 1, 2, dan 3. Ya kan kita lakukan nanti ada mungkin 1 saja dari 3 percobaan itu. Percobaan pertama itu tujuannya adalah mengidentifikasi sifat bunyi atau merambat melalui udara. Itu bahannya sudah ada, selang plastik, angka kerjanya di situ bisa kalian lihat. Selanjutnya percobaan kedua. Nah, percobaan kedua ini
yang insya Allah kita akan lakukan dan kalian akan buat di rumah. Tujuannya Pak akan sampaikan mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Alat dan bahannya gelas plastik 4 buah, benang kasur, paku dan untuk melubangi bawah cupnya itu, bawah gelasnya. Nah, langkah kerjanya bisa kalian lihat di situ. Nanti untuk videonya akan saya tampilkan di situ juga. Dan untuk kelas 4 yang tahun-tahun sebelumnya, kegiatan ini sering dilakukan. Itu juga ada di video pembelajaran saya sebelumnya. Yang percobaan ketiga, ini sama, masih mengidentifikasi sifat bunyi. Medianya ini berupa air, ya. Mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda air. Ember besar, 2 ada air, ada batu koral. Yang keempat ada corong kecil. Nah, di situ kalian bisa lihat setelah kalian lakukan percobaan kedua, nanti kalian akan mengisi sebuah tabel. Ada media atau perantara perambatan bunyi. Medianya berupa apa? Kalau di percobaan kedua itu media perambatan bunyinya berupa apa? Oke. Selanjutnya bunyi yang dihasilkan ya dari kedua cup nanti setelah dihubungkan dengan benang, apakah kalian atau teman kalian mendengarkan apa yang kalian bicarakan, apa yang kalian sampaikan di dalam gelas atau cup tersebut. Oke. Kalau terdengar di checklist, tidak terdengar silakan di checklist. Oke, itu percobaan. Ada 3 percobaan, tapi yang akan kita lakukan cuma 1 percobaan saja, yaitu yang nomor 2. Oke. Nah, di situ ada pertanyaan, melalui media apa saja bunyi dapat merambat dan sampai ke telinga kita? Nah, melalui media apa saja? Selanjutnya, media atau benda apakah yang digunakan untuk merambatkan bunyi? Selanjutnya, apakah bunyi yang dihasilkan dari setiap media itu sama? Mengapa? Selanjutnya, apa yang dapat kalian simpulkan tentang perambatan bunyi? Nah, dari percobaan tadi kalian mengisi ini, kalian melakukan, mengamati dan menyimpulkan. Ada 3 langkah yang kita lakukan. Di percobaan kedua, kalian tuliskan di dalam sebuah laporan. Ya, laporannya sudah Pak siapkan. Ya, di situ ada nama percobaannya, tujuan percobaannya, alat dan bahan, langkah kerjanya bagaimana. Nanti langkah kerjanya tentu kalian videokan ya di dalam sebuah video, lalu kirimkan ke saya nanti. Terus hasil percobaannya dan kesimpulannya. Sifat bunyi. Bunyi merupakan gelombang yang perambatan arah sejajar dengan arah getarnya. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Ada sumber bunyi. Kedua, ada media penghantar. Yang ketiga, ada pendengar. Bunyi yang berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengarnya dengan cara merambat. Oke. Bunyi dapat merambat melalui media perantaranya itu udara, zat cair, dan benda padat. Bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perantara. Bunyi yang merambat melalui benda padat dan zat cair akan terdengar lebih jelas dibandingkan bunyi yang merambat melalui udara. Fakta-fakta perambatan bunyi dalam kehidupan kita. 1. Bunyi merambat melalui media udara. Semua suara yang terdengar saat bercakap-cakap dan suara bergema di sekitar kita. Selanjutnya, bunyi merambat melalui zat cair.
suara lumba-lumba yang tertangkap radal kapal selam. Oh, ini contohnya. Terus bunyi yang merambat melalui benda padat. Contohnya saat menempelkan telinga di rel kereta api, maka suara roda kereta api yang masih berjarak belasan kilometer akan terdengar dengan suara cukup jelas. Itu melalui benda padat. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah membaca cerita tentang siap menghadapi musim hujan pada pembelajaran kedua. Nah, di situ kalian bisa lihat teksnya. Di situ ada 3 paragraf. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Nah, bacalah sekali lagi cerita tersebut dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Gunakan diagram-diagram yang sudah Pak tampilkan nanti, ya, Pak akan tampilkan di sini. Oke, itu ada 3 paragraf. Oke. Nah, untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Oke. Sekarang kalian mengisi di diagram yang sudah Pak siapkan. Oke, selamat bekerja. Untuk tetap mengikuti pembelajaran di channel Pak ini di kelas 4. Oke, kita jaga kesehatan bersama. Insya Allah Pak akan lanjut ke pembelajaran keempat. Oke, sampai bertemu lagi. Jaga kesehatan dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.